ngobrol kali Mas. Itulah gunanya Al-Quran. Jika timbul suatu masalah, suatu pertanyaan, suatu itu, coba buka Al-Quran. Oh coba surat ini, oh kurang tepat. Surat ini kurang tepat, coba surat ini, oh ini. Ada jawaban. Namanya bayan. Makanya Al-Quran itu wabayinatin minal huda. Al-Quran itu huda linas, wabayinatin minal huda wal furqan. Dengan adanya penjelasan yang dari petunjuk, kita bisa bedakan yang hak dan yang batil. Mana yang amanah, mana yang khianat. Mana orang yang iman, mana orang yang kufur, yang ingkar. Oke? Ayo nggak apa-apa, apa aja. Orang nanya nggak pulaan pasar hidup ya. Apa rugi apa? Kalau manusia dan orang bedanya apa? Apa sebutannya doang? Kalau orang ya dulu tak rokok dulu. Bedanya orang dengan manusia. Kalau orang itu juga makhluk Allah, ya, yang terdiri dari jasmani dan rohani. Orang disebut orang apabila dia makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani dan dia mempunyai akal. Apa ya? Diberikan akal, diberikan pikiran, terlepas akalnya dipakai atau tidak. Nah, kalau akalnya dipakai disebut orang berakal, kalau akalnya nggak ada atau nggak dipakai berarti orang gila. Tapi kan tetap orang, dan dia ada nyawanya, dan dia bersosialisasi dengan masyarakat. Itu orang. Kita ini orang, Pak. Makanya ada Anas. Anas kita ini. Tapi nanti ada Basar. Kalau Basar itu sebutan bagi makhluk yang ada jasmaninya, ada rohaninya, ya kan? Ada pikirannya, ada otaknya juga ada, ya. Ada akalnya sebetulnya, cuman belum bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Itu Basar. Walaupun orang sebutannya bocah, anak, dia ada jasadnya, ada ruhnya dalam segi fisik. Dipandang dari sisi fisik, hanya fisik. Ya, itu Basar. Basar itu yang dipandang dari segi fisik. Makanya bayi juga orang sebetulnya, cuman masih bayi kan itu. Bayi Basar dalam pandangan Basar. Tapi kalau sudah Anas, itu sudah berakal dan mau bersosialisasi dengan masyarakat. Gitu ya. Ya, termasuk ngaku punya Tuhan, ngaku itu kan namanya berakal ya kan. Ya mungkin sembahyang juga. Karena udah bersosialisasi ya kan, udah bisa menyerap ilmu dan sebagainya. Orang bisa dipahami nggak itu perbedaan? Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi kalau sudah bicara manusia yang disebut insan, ada insan ya, itu paling mulia dia. Al insanu siri wa ana siruhu. Manusia itu rahasiaku, aku rahasianya, kata Allah. Jadi manusia disebut manusia apabila dia sudah mampu melepas segala bentuk kemelekatan, sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang berkhianat.
Yang tadinya orang masih berkhianat, sekarang jadi manusia yang amanah. Karena apa? Sudah mampu melepas segala bentuk kemelekatan. Wis orang ngakoni. Wong dudu duweku iki mau amanat. Sadar kalau ini amanat, pasti beriman. Titipan. Bisa dipahami enggak Pak? Pak Andri? Bisa. Nah, kita udah manusia apa masih orang? Nah, ini masalahnya. Kalau orang apa? Orang munafik, orang kafir, orang yang berkhianat, orang beriman, orang fasik, orang fasid, orang kaya, orang alim. Apa orang apa? Apa orang hutan? Bisa dipahami Pak Saudara? Kan banyak sebetulnya arang-arang ini arang aja. Kalau manusia udah mampu melepas segala bentuk kemelekatan, sadar, punya kesadaran gitu, bahwa apapun yang ada pada diri kita ini amanah, sehingga dia mampu melepas, nggak akan melekat di pikiran dan hati kita. Jujur aja, istri melekat nggak pada pikiran sampean? Hah? Enggak. Oh, istri. Iya. Ya melekat Pak Yai. Anak. Melekat. Nah itu. Melekat, tetap melekat. Berarti dia seorang ayah. Bukan manusia. Karena belum mampu melepas. Masih melekat itu. Jadi beban hidup. Hidup menjadi berat karena terbebani oleh istri dan anak. Padahal itu cuma amanat. Mau punya siapa dia? Ya, Gusti Allah ya. Istri itu punya siapa? Punya Allah, ya dititipkan ke kita ya. Nah, amanat bukan? Amanat. Nah iya. Kok mbok akoni? Kok mbok balik nama? Anak milih siapa? Ya, titipan milik Allah ya. Hah? Ya titipan hanya Lah milik iya. Allah titipan. Lu barang titipan mbok balik nama. Iya. Ini bicara yang 7 tadi yang titipan ya Pak ya. Makanya disebut orang. Seorang bapak, seorang ayah, seorang suami, bukan manusia suami kan? Bukan manusia anak kan? Oh, ini main logika Pak Yai. Logika. Bicara yang titipan tadi yang 7 tadi ya. Iya. Apa namanya? Hayat, kodrat, irodat sama basar basar Tujuh, ya. ilmu kalam. Ya. Itu kan titipan semua. Apakah termasuk ini Pak Kiai? Termasuk goblok saya itu termasuk titipan juga Pak Kiai? Hah? Ini memang agak aneh ini. Goblok Termasuk itu? goblok. Saya kan goblok ya. Ya. Itu apa merupakan suatu titipan juga gitu? Titipan. Bukan milik saya itu goblok itu. Iya. Titipan juga. Ya Soalnya kan? saya kan Karena titipan harus dijaga. Iya. Jangan dikhianati. Wis ngerti goblok. saya kan niatnya nggak pengen goblok, pengen pintar tapi kenyataan goblok Iya. dititipkan ke Iya. saya tuh goblok itu kan. Iya. Oh iya. Nah, terus sekarang saya tanya, sampan milih pinter atau milih goblok? Milih pintar Pak Yai. Ayo, amanah jangan-jangan teh goblok. Bikin pinter dong. Iya, aneh gitu ya. Sampai segitunya goblok itu bukan milik saya. Emang bukan. Itu kan aneh itu, Ya, bukan aneh, saya juga nggak punya. Saya boro-boro pinter. Goblok nggak punya. Boro-boro saya itu punya pinter, goblok aja saya nggak punya. Parah bener ini. Udah parah Pak Yai. Gobloknya bukan milik kita deh. Jadi kalau Lah iya, kok sampai nganggep saya pinter? Saya ini boro-boro pinter, punya kepinteran. Goblok aja saya nggak punya. iya ya. Jadi saya nggak akan jadi beban. Iya. Aku pinter juga nggak jadi beban, goblok nggak jadi beban. Saya nggak punya, bukan punya saya. Saya goblok, di TV goblok tak amanah dengan kegoblokan saya. Aku tak sinau. Pun. Kadang-kadang goblok. Aku merasa di Iya. TV pinter. Wah, ini pinter untuk ilmuku kok. Tak sampaikan lagi lah kepada sesama, berbagi, mendidipinya ilmu. Namanya amanah, bukan punya aku nggak punya pinter. Jangan-jangan punya pinter goblok aja saya nggak punya. Jadi mau harus pinter gobloknya amanah atau Gusti Allah. Nek goblok, di TV goblok jogo goblokmu. Sergep boleh ngaji lu ngono cok.
Nek mikir ngono dititipi goblok. Wong goblok itu duwekmu. Itu goblok itu justru Ya. buat saya itu jadi beban Pak Kiai. Hah? Goblok itu buat saya itu jadi beban, padahal bukan milik saya. Ya, karena emang bukan pilihan sama, karena sampean milih pinter. Coba jangan milih pinter. Kenapa milih pinter? Sampean kepengen dianggap wong pinter. Dianggap wong sing duwe ilmu, dianggap wong sing duwe kepinteran. Karena nanti akan menjadi tokoh masyarakat, atribut duniawi. Sampean belum mampu melepas. Makanya dianggap wong pinter, orang pinter, bukan manusia pinter. Baru paham loh. Orang pinter itu. Makanya kemarin Itu orang goblok loh, ya kan? Bukan manusia kan? Iya. Nah, manusia sudah nggak ada itu. Amanah dia. Lepas dari segala beban, kenapa? Karena dia amanah. Makanya pasti beriman. Makanya manusia itu paling top, kenapa? Karena dia beriman. Kalau belum beriman, bukan manusia, mesti orang kafir itu, orang munafik. Nggak mungkin manusia kafir, nggak ada sebutan gitu. Orang gila kan begitu. Beriman. berarti hubungannya sama Thorikoh ini arahnya ke sana Pak Kiai. Arahnya untuk melepaskan kemelekatan itu, Thorikoh yang kita Thorikoh itu jalan. Ya, arahnya untuk melepas itu tadi ya Pak, yang 7 tadi. Hanya salah satu metodologi. Metode jalan menuju itu baru jalan. Tapi kalau sampean tahu jalan nggak menempuh, ya nggak nyampe. Yang menempuh jalan itu disebut salik. Nah, karena menempuh lama-lama mesti nyampe, asal malah. Melaku. Nah, orang melaku ya cuma ndelok jalan tok, nggak tekan. Atau kok jalan menuju iman, jalan menuju takwa. Kalau nggak kemelekatan itu akan tetap. Makanya di Thorikoh yang ada hanya riyadoh dan mujahadah, latihan dengan sungguh. Karena Islam tidak bisa dipelajari. Wala tamutunna illa wa antumus. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu Islam. Apakah Islam bisa dipelajari? Tidak bisa. Islam itu sikap hidup, harus latihan. Islam artinya apa? Berserah. Nah, ini kalau saya serahkan HP saya ke Pak Tarso, ini saya lepas apa saya pegangin terus? Lepas. Itu supaya apa? Kamu menjadi manusia. Makanya Islam itu berusaha untuk mengetahui manusia dan berusaha untuk memanusiakan manusia. Kenapa? Karena banyak manusia yang sudah tidak seperti manusia. Halo? Jadi buat manusia yang sudah mampu melepaskan segala toh disadari atau tidak sadari nanti mati semua dilepaskan loh. Islam enggak? Itu makna wala tamutunna illa wa antum. Bisa dipelajari nggak? Nggak bisa. Sampai kudu latihan, dari sampai raiso. Sinau kan bilang 20 tahun goblok terus. Terus makanya aku diamanati goblok. Latihan. Karena kalau untuk urusan ini nggak bisa diajarkan. Sampai mau berlatih melepas apa tidak? Nah, pelatihan yang paling mudah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan dari apa saja rozaqnahum yang aku rezekikan, yang aku anugerahkan kepada kamu itu titipan, bukan duitmu. Yunfikun, infakan. Infak itu melepas. Apa gandoli? Ayo, saiki awake dhewe akeh gandolinya apa akeh nglepase? Lah piye oleh masrahno piye? Amanah apa ora? Amanah napa mboten? Amanah napa khianat? Beriman apa mboten? Ya beriman nek khianat. Makanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul. Ya orang yang beriman, jangan kamu berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum. Dan jangan kali-kali kamu berkhianat terhadap amanat yang diserahkan pada kalian. Wa antum ta'lamun. Kamu tahu kan itu amanat. Sadar kamu. Lah kok khianati? Halo. Goblok amanat toh. Saya kan nggak punya goblok. Ini goblok nak amanat dari Tuhan. Lah iya, Joko.
sama. Kalau Pak Tarso bilang itu saya gitu. Sampean nggak usah pinter, boro-boro saya pinter, boro-boro saya punya kepinteran. Goblok aja saya nggak punya Pak Tarso, boro-boro punya pinter. Goblok aja saya juga nggak punya. Bisa dipahami yang bener? Baru dong. Orang Pak Tarso tok, aku yang ngono. Yang kemarin itu memang Pak Kiai ceramah itu, tapi justru saya kan jadi ganjelan Pak Kiai. Nah, ganjelan mana yang ganjel? Boro-boro saya goblok aja kok si goblok itu nggak punya? Lah, Padahal iya, saya iya. itu punya Pak Kiai. Lah sama saya juga nggak punya makanya. Ya saya goblok punya, mau Pak Kiai punya. nggak punya. Ya makanya saya aneh itu masih. Ini baru dong saya baru dong. Berarti kan zaman ngakoni. Ngakoni. Lah iya. Lah itu punya siapa goblok lu? Oh, ya saya sebenarnya bukan punya saya juga nggak. Titipan dari luar ya? Titipan, ya. Ditipin. Lah iya, kenapa kok balik nama barang titipan? Kok mbok akoni punya goblok? Iya ya, bener. Oh iya dibalik nama. Betul. Ya anak buat titipan malah dibalik nama. Betul. Makanya Ya, sampean ya. jadi menderita. Ya. Akibat ulah sampean sendiri. Kenapa? Melekat kegoblokanmu. Ya. Sampai kemelekatan. Sampean nggak rela melepas. Karena merasa punya goblok. Dan orang pasti marah. Akhirnya sampean merasa berat, keberatan kalau dengan goblok yang ada pada diri sampean. Betul nggak? Loh, saya pakai baca goblok karena yang ngomong goblok juga dia. Berarti harusnya kalau dikatain goblok nggak harus marah ya? Enggak loh, kenapa? Kita nggak punya kok. Asal kamu goblok, ya masa goblok ya? Emang ya benar Iya. juga. Harusnya nggak usah marah itu. Enggak, bukan punya saya. Sekarang sadar sama saya. Kalau digoblok ini saya ya nggak marah. Loh, Setelah sadar saya ya. dari dulu bilang apa? Goblok kamu. Loh, yo ben tapi lah aku sinau. Timbangane kowe goblok sinau ora gelem. Goblok kamu tuh. Yo ben tapi lah aku sinau. Berusaha untuk melepas itu. Loh, mbok pinter mbok enggak tapi kan aku sinau. Mergo aku sadar aku goblok. Diamanati goblok itu. Tapi aku kan nggak milih goblok. Ya itu bukan pilihan. Dipilihkan. Iya. Ya. Saya sebetulnya dipilihkan. Jadi Pak, pinter ya. itu pilihan. Pilihan ya. Tapi goblok dipilihkan. Tapi Ya, oh iya. untuk menjadi pintar. Buktinya nggak milih goblok kan? Pilihan. Enggak. Lah ya orang Untuk bukan jadi punya aku kok dipilih. Itu pilihan, ya. Ada arah ke sana untuk belajar. Paham? Baru Begitu paham. kita milih pinter dikabulkan Allah, dititip pinter, bukan punyamu kan? Iya. Lah iya Amanah. juga aja ngaku wong pinter. Kudu Pak Tarso itu orang pintar, wah banget mekar kabeh. Kowe do teko ngwawakno gula kopi. Ngono Pak Tarso saiki dadi wong pinter, berarti ora menungso to. Wong dadi wong pinter. Ah, pengen dadi wong apa pengen dadi menungso? Nah, menungso ya iman. Berarti dua-duanya itu pilihan yang serba salah. Serba salah dua-duanya pilihan. Loh. Jadi orang pintar juga nggak enak, jadi orang korup juga nggak enak. Jadi padha enake. Robana makhlukta batilan, bodoh ya enak, pinter ya enak. Bodoh itu enak ora kakean pitakon. Wong bodoh sapa arep nakoni? Pinter ya enak. Apa engko nek dadi wong pinter wong teko gawakno gula kopi, gawane rokok gudang garam merah ngono kae. Wong pinter. Enak kok enak. Padha enak kan robana makhlukta ada batilan. Di situlah Mana? kehadiran Allah di situ. Kan itu mempertahankan diri ben dadi menungso. Jadi nggak ada beban menungso itu. Manusia itu nggak ada beban. Rahasianya Tuhan loh. Al insanu siri wa ana siru. Weh, keren ya? Weh. Rahasia. Iya, wes. Makanya lakot kholaknal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kita. Keren ya? Nah, iya. Nah, jadi aslinya kita ini ya makhluk spiritual. Kalau bicara spiritual berarti masuk ketuhanan, masuk rohaniah, betul enggak? Ya. Kalau bicara spiritual, bicara hubungan rohaniah dengan Tuhan kan? Ya. Itu disebut spiritual kan? Dalam ahli spiritual kan gitu. Jadi, manusia itu aslinya insan makhluk spiritual. Nah, rohaniah, roh itu cahaya. Aslinya itu cahaya yang dipancarkan, diturunkan ke muka bumi supaya apa? Berperan sebagai
Makanya berperanlah kamu di bumi, muka bumi ini sebagai manusia. Terus karena meleset, akhirnya suwe-suwe berubah jadi orang. Sing rumangsa orang pintar yang ngono kae, sing rumangsa orang bodoh minder. Mergo rumangsa duwe bodoh. Coba nek sampeyan karo rumangsa duwe bodoh. Kowe aja. Sampeyan kenapa minder? Nah, itu. Rumangsa duwe bodoh. Kenapa kita harus gaya-gaya? Wah, rumangsa duwe ilmu. Rumangsa alim. Aku gak pantes ngono. Aku kudu nganggo jubah. Aku wong alim. Nah, gitu kan? Aku wong pinter. Akhirnya jadi uang dah. Manusianya kemana itu? Rahasianya tuh. Sini Pak. Arang-arang bang. Oh, takon kita apa ya? takon kita apa? Malah bahas masalah kitab bareng nanti. Buat yang bahas masalah kitab. Pripun, Pak? Nah, Pak Kalimi boleh menanggapi, boleh menambahi, boleh mengulas, boleh mengkritisi, boleh. Boleh. Mas Andi juga boleh, Pak Begini boleh, Mbah Nur boleh, semua Yasin pun. Jangan merasa benom. Saya kan anak muda, wah keren. Jadi anak malah. Tambah gaji wonge kapan iki anak. Ya. Apa wong nom? Ora apa-apa. Urusan ini bukan urusan tua muda. Manusia nggak ada tua muda. Orang tua. Ya kan? Wong nom, wong tuwa. Ora ono menungso tuwa, menungso nom ngono ora. Sampeyan menungso tuwa ora ono di wong tuwa. Sampeyan menungso tuane sapa ora pantes blas. Manusia tuanya siapa? Orang tuanya siapa tuh Andri itu? Orang tuanya Nasir siapa sih? Manusia tuanya, menungso tuanya anak orang tak kenal. Udah nggak usah begitu. Ayo kita berusaha belajar latihan balik jadi menungso. Ayo kita belajar berperan jadi manusia. Karena kita masuk spiritual, nur dulu itu Pak, ruh kita itu. Roh kita berjumpa dengan roh kita, menyaksikan Tuhan kita, berdialog langsung dengan Tuhan kita. Dulu waktu roh. Nah, terus setelah itu ditugaskan turun ke muka bumi supaya berperan menjadi manusia. Karena tergusur terkikis, lama-lama melorot jadi orang. Nah, nek sadar saya awake dhewe dudu menungso jadi orang, ayo kita balik latihan berperan jadi manusia. Mesti iman. Mesti aksan takwim insan nih. Nah, makanya inal insana lafi khusrin. Menungso itu sungguh udah merugi. Kenapa? Wis bener-bener jadi menungso. Kok nggak amanat? Makanya menungso sing ora rugi yang ilal ladina ya iman. Karena iman wa amilus amal soleh itu melepas apa menahan? Lepas. Iya. Tawasobil bilhaq. Tawasobis sobri. Sabar kowe, nek ora sabar menungsomu ilang. Gimana? Kalau menungsomu ilang lu ganti orang apa? Ini simpel, jadi memahami itu enggak berdele-dele. Ayo tak tunggu sambil rokokan.